Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahril Qur'an wa ja'alana ummatal Qur'an wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa membersamai para penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita hari ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan kita semua dipertemukan di surganya Allah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebut bulan Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran Karim. Al-Quran itu apa? Qara'a yaqra'u Qur'anan, sesuatu yang dibaca atau dibaca berulang-ulang. Quran itu adalah apa? Firman Allah yang mulia, yang diturunkan melalui malaikat mulia, malaikat Jibril, kepada Nabi yang mulia, kepada umat yang mulia, di bulan yang mulia, di malam yang mulia, melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Kita ini sebagai umat Al-Quran, dan di bulan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam. Diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Menjadi tantangan, membawa mukjizat, membawa tantangan kepada mereka yang berbahasa Arab. Dan Al-Quran itu dibaca beribadah. Dan Al-Quran itu tidak akan habis-habis mukjizatnya sampai hari kiamat nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu 3 tahapan. Pertama, turun Al-Quran ini ke Lauhul Mahfuz. Itu turun yang pertama. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian yang ketiga, turun dari Baitul Izzah ke langit dunia, di Baitul Izzah di langit dunia ke muka bumi selama 23 tahun. Masa dakwah Rasulullah SAW. Sejak Nabi diutus usia 40 sampai Nabi 63 tahun wafat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebuah mukjizat besar. Setiap penulis buku pasti di awal buku atau di akhir kitabnya mengatakan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan. Hubungi penulis atau penerbit. Hanya Al-Quran sendiri yang mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalam susunan bahasa, suratnya, ayatnya, i'rabnya, semua lengkap dan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran ini 114 surat, 30 juz. Setiap surat nyambung kepada surat berikutnya. Akhir surat Al-Fatihah nyambung dengan awal surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah nyambung dengan awal surat Ali Imran. Akhir surat Ali Imran nyambung dengan awal surat An-Nisa, dan seterusnya. Bersambung semua makna Al-Quran. Setiap surat nyambung dengan surat berikutnya. Di akhir surat tersebut nyambung dengan awal surat berikutnya. Maka jadikan bulan Al-Quran itu bulan-bulan Al-Quran beneran. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Sehari 2 kali. Pernah ada ulama yang mencoba meniru Imam Syafi'i. Ternyata beliau tidak berhasil. Cuma hanya bisa dapat 59 kali khatam Quran di bulan Ramadan. Itu kelebihan anugerah Allah berikan kepada ulama bernama Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang wafat 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i itu ulama mendunia. Dan para salaf juga. Imam Malik ketika tiba bulan Ramadan, beliau meninggalkan kitab-kitab hadis dan beliau fokus kepada Al-Quran. Coba kita baca. Setiap hari punya waktu kita baca Al-Quran. Yang pertama kita mengejar bacaan. Mengkhatamkan Al-Quran dengan cepat. Bisa 6 hari, 3 hari sekali, 4 hari sekali, dan lain sebagainya. Tapi ada sisakan waktu untuk bisa kita jadikan renungan tadabbur Al-Quran. Setiap hari walaupun 5 ayat.
plus artinya, agar kita faham pesan apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran ini. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau, Rasulullah bersabda, "As-siyamu al-Qur'an yashfa'ani al-'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa datang menghadap Allah, "Ya Rabb, aku menghalangi dia makan minum di siang hari, izinkan aku beri syafaat." Allah izinkan. Quran datang, "Ya Rabb, aku menghalangi dia tidur di malam hari, baca Al-Quran, melantunkan ayat Al-Quran, maka izinkan aku berikan syafaat." Lalu dia berikan. Maka setiap huruf kita baca dapat pahala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man qara harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lamun harf mimun harf." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan, bahkan lebih dari itu. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alayhi syaqqun lahu ajran." Barang siapa membaca Al-Quran dengan fasih, lancar, mahir, maka bersama para malaikat yang mulia. Dan yang terpatah-patah membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 kebaikan dari Allah. Dalam Sahih Imam Muslim, dari Abu Muhammad Al-Baili, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat, berbagi syafaat kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita setiap hari membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Jangan hanya di bulan Al-Quran saja, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Seterusnya, kita membersama Al-Quran. Insya Allah, siapapun yang hidup bersama Al-Quran, wafatnya bersama Al-Quran, dan insya Allah akan dikumpulkan bersama para penghafal Quran. Semoga Allah meridai kita, semoga Allah merahmati kita. Jangan lupa setiap hari 5 ayat plus artinya, dan kejar khataman Al-Quran. Semoga Allah berkahi kita semua. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.